Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, nah, jaga semangat ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti biasa kita berdoa ya. Nah, itu menawarkan nih, siapa yang ingin menawarkan diri untuk memimpin kita dengan doa? Ya, silakan ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih ya Kak Yadi ya sudah memimpin dalam doa kita pada pagi hari ini. Oke, kita akan lanjut dalam kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu mau tahu nih, apa kabar semuanya? Luar biasa. Wah, semangat ya, bagus sekali ya. Berarti dengan semangat ini kita akan siap untuk kita sama-sama belajar atau melihat materi yang sebentar kita akan pelajari pada pagi hari ini. Oke, namun sebelumnya kita masuk dalam kesepakatan kelas ya. Nah, seperti biasa aja, Ibu hanya mengingatkan untuk kita. Yang pertama, kesepakatan kelas, waktu kita pembelajaran hari ini hanya ada 45 menit. Ya, betul ya. Kemudian yang kedua, kita akan kalau ada yang misalnya ingin ditanyakan, ya silakan nanti kalian mengangkat tangan seperti biasanya atau Bu, saya mau bertanya gitu ya. Jadi permisi dulu ya etika kita. Kemudian kalau ada yang ingin ke belakang atau ke toilet, ya boleh nanti mengacungkan tangan juga dan kemudian izin untuk keluar ya silakan ya. Ada lagi yang kita mau sepakati sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita? Ada? Mungkin cukup aja, Bu. Cukup ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini pembelajaran kita itu topiknya adalah peran emosi question dalam belajar. Apa itu emosi question? Emosi question itu adalah kecerdasan emosi. Jadi kita akan melihat bagaimana peran kecerdasan emosi dalam belajar. Nah, ini tujuannya yang akan kita capai dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah kalian akan menyimpulkan cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya membiasakan toleran ya, terhadap ragam ekspresi, perasaan diri sendiri dan juga orang lain. Yang terakhir, kalian akan membangun perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Jadi tujuan pembelajaran kita dari topik ini adalah itu melalui peran emosi question dalam belajar. Kita akan mencapai tujuan-tujuan ini. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Sebelum tadi kita sudah masuk dalam tujuan pembelajaran, kita melihat dulu langkah-langkah pembelajaran kita hari ini itu apa saja sih? Apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Ya, yang pertama nanti kalian ibu akan menayangkan satu video gambar. Ya, nanti kalian akan menyimak video ini. Kemudian yang kedua, kalian akan menanggapi video itu seperti apa isinya. Ya, dan yang selanjutnya, ibu akan menjelaskan materi melalui PPT dan video dan juga PPT nanti akan dikirimkan ke grup WA kita ya, karena kita tahu kita nggak punya listrik ya, jadi kita pakai WA grup saja. Selanjutnya setelah kalian menyimak materi ya, kalian akan bergabung dengan kelompok. Nah, kelompok diskusinya ya seperti kelompok biasa aja ya. Kelompok kalian seperti apa? Berapa orang? 2. Iya. Nah, kalian akan berpasangan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini akan mendiskusikan, nanti ada tugas yang ibu berikan kepada kalian. Kalian akan menjawab itu bersama dengan kelompok. Kemudian nanti wakil kelompok akan mempresentasikan dan kelompok lain menanggapi presentasi yang disampaikan oleh teman. Nah, dari langkah-langkah ini, kegiatan ini yang disampaikan, ada yang ditanyakan? Jelas semua? Jelas ya? Jelas. Siap? Baiklah, kalau sudah jelas, kita akan masuk dalam kegiatan kita hari ini. Kita masuk dalam kegiatan kita hari ini, kalian akan melihat tayangan video yang akan ibu kirim.
Belum. Ya. Nah, kalian tadi sudah menyimak video yang Ibu kirimkan di grup WA. Tadi sudah berapa? Ada tertawa, ada nangis, ada tertawa, Ada marah. gimana? Ada marah, apa lagi? Ada kecewa, ada lagi? Ada yang geram. Geram, ya. Geram itu menahan marahnya, giginya sampai begitu, ya, contohnya, ya. Nah, ini gambar-gambar ini kumpulan apa yang biasa kita sebut apa? Biasa ada di WhatsApp. Emoji. Iya, betul, emoji. Nah, kalau kalian browsing di internet, ya, emoji itu apa? Nah itu semuanya dari bahasa Jepang, ya. Dan moji, ya. Dan moji. Ini bahasa Jepang. Nah, orang Jepang membuat ini untuk ekspresi-ekspresi yang ada di WhatsApp, ya, ekspresi-ekspresi di WhatsApp yang sering kita pakai juga, ya, ini kita pakai juga. Nah, ini semuanya awalnya dari situ dan diambil dari apa? Dari ekspresi emosional seorang individu. Nah, ini yang akan kita pelajari pada topik pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kita akan lihat. Coba kalian sambil cek juga PPT yang Ibu sudah kirimkan juga di grup tadi, ya. Nah, PPT juga Ibu sudah kirimkan. Kita melihat di sini, ya. Kita melihat dari PPT ini. Nah, peran apa di situ? Peran IQ dalam belajar. Ya, peran IQ dalam belajar. Kita lihat yang pertama, berkaitan dengan pengertian emosi, ya. Nah, emosi. Ya, tadi itu ada orang marah, ya kan? Ada orang apa lagi tadi? Ada orang nangis, ya kan? Ada apa lagi? Bahagia, ya, tertawa. Nah, ya. Nah, itu adalah emosi yang terbagi menjadi dua, ya. Emosi positif dan emosi negatif, ya. Emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi negatif itu apa saja? Tadi itu marah, ya. Kemudian apa? Waspada, perasaan was-was, nih, ya. Benci, jijik, ya, perasaan sedih dan ngeri, itu semua adalah emosi negatif. Nah, kemudian emosi positif selanjutnya adalah gembira, menerima, perasaan kagum, terheran-heran, ya. Nah, itu adalah emosi positif. Kemudian perasaan kita puas. Kemudian kalau ada love, tadi ada juga contoh love, ya, gambarnya, ya. Itu perasaan untuk cinta. Nah, cinta itu termasuk dalam positif, ya, emosi yang positif. Nah, kemudian dalam interaksi sosial, emosi memegang peran penting. Nah, kenapa penting? Nah, coba gini kita bayangkan bagaimana seandainya relasi antar pribadi atau hubungan kita bergaul dengan orang lain itu berlangsung tanpa disertai emosi, ya. Kita misalnya nih berkomunikasi dengan orang tapi ekspresinya datar. Apa kabar? Datar, tidak ada lonjakan perasaan. Beda kan? Apa kabar? Nah, ya. Tapi kalau orang datar, apa kabar? Ya, tidak ada lonjakan. Kita berbicara dengan orang lain tidak ada lonjakan perasaan yang naik turun ini, bahagia, sedih, ya. Jadi dalam interaksi sosial, emosi ini perannya sangat penting, ya, sangat penting. Kemudian, jadi apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi kecerdasan emosi atau emosi quotient itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri sendiri. Mengenali perasaannya, kalau dia lagi sedih, dia tahu ini perasaan saya sedang sedih. Perasaan saya sekarang ini sedang marah. Ya. Jadi orang yang cerdas emosi, dia mengenali, punya kemampuan mengenali perasaannya saat itu seperti apa. Kemudian dia juga mengenali perasaan orang lain. Orang lain itu sepertinya dia sedang sedih, ya, dia peka, ya, mengenali perasaan orang lain. Orang ini sepertinya sedang berbahagia. Kita seringkali kan di dalam pergaulan kita bisa bilang, ada apa nih, senyum-senyum hari ini, nggak kayak biasanya. Nah, itu contoh. Kita punya kemampuan mengenali perasaan orang lain, ya. Kemudian kemampuan memotivasi diri. Dapat nilai buruk, misalnya dapat nilai jelek nih dari guru matematika, ya.
Jadi kemudian kemampuan mengelola emosi dengan baik. Lagi marah dengan seseorang, tapi bukan berarti dia langsung mukul aja si Fatma, misalnya dipukul gitu ya. Saya lagi marah nih sama si Fatma, ya. Saya tersinggung dengan perkataannya. Nah, orang yang tidak bisa mengelola emosi, dia langsung aja pukul mulutnya Fatma dan sebagainya. Nah, ini orang yang tidak bisa mengelola emosi. Tapi orang yang mengelola emosi, punya kemampuan mengelola emosi, dia mengontrol diri, dia mengontrol kemarahannya, mengontrol kesedihannya. Nah, nangis, ya, dan sebagainya itu wajar, ya. Tapi dia mengontrol itu semua, ya. Kemudian dan dalam berhubungan dengan orang lain, mengelola emosi dengan baik, di mana kita bisa mengelola hubungan dengan orang lain, ya. Jadi artinya kita tetap punya banyak teman. Jadi sekalipun kita tersinggung dengan orang lain, tapi kita tidak menimbulkan yang namanya konflik dengan orang yang menyakiti hati kita, ya, seperti itu. Kemudian emosi bagian dari kekayaan diri manusia. Nah, emosi itu bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Jadi kekayaan, jadi perasaan sedih tadi, marah tadi, apa lagi? Jijik, ngeri, takut, kecewa, itu sebenarnya kekayaan seorang individu, ya, kekayaan seorang individu. Jadi dengan adanya emosi, perasaan-perasaan ini, manusia dapat berinteraksi dengan orang lain, ya. Bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungannya. Jadi peristiwa apapun yang di luar dia, ya, di luar diri kita itu, ya, keadaan iklim kah, misalnya panas, ya kan, itu bisa membuat kita, ya, rasa apa? Rasa gerah itu kan, rasanya dongkol, ya kan. Nah, itu perasaan, ya, seperti itu. Bagaimana kita mengelolanya? Nah, oleh sebab itu emosi ini sebenarnya memberi warna, ya, warna itu hanya hitam, ada putih, ada apa lagi? Ya, banyak. Apa saja warna? Merah, kuning, ya. Seperti pelangi, ya kan, warna-warni. Jadi emosi itu memberi warna, ya. Jadi hidup kita itu gak hitam aja, hidup kita itu gak kuning aja, ya. Tapi emosi itu memberi warna, ya. Saat kita bersedih, ya kan, dengan kecewa dengan orang lain, saat kita bahagia. Nah, ini warna-warni hidup manusia. Kalau tidak ada warna, ini juga gak enak, gitu, datar, ya. Hidupnya datar saja, ya. Nah, inilah warna. Jadi sebenarnya kekayaan bisa kita tolak emosi ini, ya, kekayaan diri dalam diri seorang individu. Jadi perannya, ya, karena tadi kita berkata perannya, jadi peran kecerdasan emosi itu berperan meningkatkan kinerja intelektual. Jadi berperan meningkatkan bagaimana seseorang itu bisa berpikir apa? Positif, berpikir lebih baik, ya, menuntaskan masalahnya, ya. Jadi ibu katakan kalau nilainya jelek tadi itu, ya, nilainya jelek, tapi karena dia punya kecerdasan emosi, kemampuan kecerdasan emosi inilah yang mengontrol diri untuk berpikir lebih baik lagi. Oh, mungkin pola belajarku tadi itu yang kurang, makanya nilaiku jelek kali ini, ya, misalnya itu seperti itu. Ya, itu membantu IQ, ya, kecerdasan manusia dalam memecahkan masalah. Nah, contohnya tadi masalah dalam belajar, tapi juga masalah dalam kehidupan, ya. Kecerdasan emosi tidak hanya dibatasi itu, tapi kita hari ini belajar bagaimana peran kecerdasan emosi dalam belajar itu, ya. Nah, lagi perannya adalah mendukung kita melakukan keputusan-keputusan yang paling baik dalam kehidupan kita. Motivasi kita contohnya untuk rajin belajar, ya, untuk rajin belajar, berusaha. Ya, kita tahu jalan kita contohnya jelek kalau musim hujan. Nah, bagaimana kita berusaha? Ya, berusaha ke sekolah misalkan, ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih cara mengelola emosi? Yang pertama, berhitung. Nah, ada satu hal yang ibu temukan bahwasanya bagaimana nih mengelola emosi. Kalau kita sedang marah dengan seseorang yang lebih muda dari kita, ya, kalau kita lagi marah dengan orang yang lebih muda dari kita,
Ya, 1, 2. Ya, jadi kalau orang lebih muda dari kita hitung 10 kali dulu, baru kita bicara. Tapi kalau orang itu lebih tua dari kita itu berhitungnya 50 kali sebelum kita berbicara. Ya, nah, kenapa seperti itu? Supaya kita menenangkan hati yang dongkol tadi, hati yang marah tadi. Jadi jangan bicara dulu, ya, harus berhitung dulu. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana mengelola emosi dengan berhitung. Kemudian tarik nafas yang dalam dan lambat. Mendengarkan musik. Nah, ya dengarkan musik yang jangan musik rock ya. Itu nanti malah ya. Ya bolehlah kalau kalian suka dengan itu, tapi dengarkanlah musik-musik yang menenangkan. Nah, misalkan musik apa? Rohani, ya. Jangan bicara. Ya, bagaimana kita mengendalikan emosi, mengelola emosi? Jangan berbicara, diam saja. Karena kalau kita bicara, kadang-kadang apa yang dikatakan oleh orang yang lagi marah itu bicaranya ngawur. Ya, sebenarnya asal keluar saja. Misalnya orang tua kalian ini marah, akan ada orang tua yang marahnya itu bisa sampai nutup gitu ya. Itu sebenarnya bukan perkataan dari hati. Orang lagi marah itu dia mengeluarkan sesuatu itu nggak dari hatinya, tapi dari emosinya. Menenangkan diri ini biasanya kita bisa berdoa, ya, cari tempat tenang, ya. Tenangkan dulu diri kita. Kalau lagi marah dengan seseorang, sudah tenangkan hati dulu. Nah, mau minumkah apa yang kita lakukan untuk menenangkan diri. Kemudian kapan perlu kita konseling. Nah, dari penjelasan ibu ini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan bisa. Saya ingin bertanya, Bu. Seandainya itu saya sedang bersedih, Bu. Ya. Nah, tetapi wajah saya tetap menunjukkan senyum, Bu. Ya. Nah, misalkan saya lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, saya tetap menunjukkan wajah senyum, gembira, tertawa. Nah, tetapi jika saya sedang sendiri, Bu, saya sedang sendiri itu saya merasa bersedih, sering nangis. Itu menurut Ibu tuh bagaimana, Bu? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi seperti itu malah justru bagus, ya, top sekali. Itu artinya kamu bisa mengelola emosi dengan baik. Walaupun saat kita sedang bersedih, tapi kita masih bisa tersenyum, nggak nampak nih kesedihan kita. Nah, itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Atau sebaliknya, tidak hanya sedih, kita lagi marah, ya, tapi kita nggak marahin orang yang di depan kita sembarangan, gitu ya. Nah, itu contohnya bagus sekali ya, Aisyah seperti itu. Kalau punya sifat seperti itu, jadi kita mengelola emosi kita dengan baik, ya. Bagus ya, Aisyah ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Juliati. Saya ingin bertanya. Kalau saya sedang sedih, terus saya menangis, itu gimana, Bu? Apakah hal tersebut salah? Apalagi saya kan anak laki-laki. Iya, ya. Oke, bagus sekali ya pertanyaan Juliati ya. Nah, Ibu tadi sudah ada sedikit mengupas ya, mengatakan bahwa emosi itu adalah sesuatu kekayaan diri individu, ya, seorang manusia. Itu artinya kita sedih, kita nangis itu wajar. Ya. Apalagi tipe manusia ini kan macam-macam. Mungkin Juliadi terkenanya misalnya tipenya melankolis, sensitif. Ya. Jadi kalau lihat apa sesuatu yang merasa sedih, yang menangis itu wajar, ya, tidak salah. Karena aku tadi Ibu bilang kekayaan. Ya. Jadi emosi ini adalah satu kekayaan. Kalau mau menangis, menangis sajalah ya. Kita mau bersedih, bersedih sajalah. Mau kita perempuan, mau kita laki-laki kan boleh, ya, boleh untuk menangis. Hal itu wajar. Karena kekayaan dan itu tidak bisa dihilangkan dari diri seorang manusia. Ya, seorang diri manusia itu tidak bisa dihilangkan. Dia bahagia juga, ya, kan tidak bisa dihilangkan itu. Ya, jadi menangis wajar, ya. Sudah dia tak apa-apa ya, sekalipun kamu laki-laki, kamu menangis, nah, tidak perlu merasa malu diajak temannya, ih kamu ini cengeng, ya, anak mami dan sebagainya. Tidak usah didengarkan itu. Ingat, ya, pembahasan kita, emosi itu adalah kekayaan kita, ya, kekayaan diri manusia yang memberikan apa? Warna tadi itu, ya, memberikan warna dalam kehidupan manusia. Bisa dipahami tidak nih? Bisa, Bu. Ya, oke ya. Gabung ke kelompoknya masing-masing buat membagikan lembar kerja.
Silakan nanti menjawabnya bersama dengan kelompok. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Bagaimana cara-cara menghindari konflik dengan orang lain melalui peran EQ, yaitu tidak mudah tersinggung. Bagaimana cara mengelola toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain melalui peran EQ dalam belajar, yaitu mampu mengendalikan diri saat marah. Bagaimana menyelesaikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik, yaitu menghargai orang lain. Iya, bagus ya. Berikan dulu. Terima kasih Bu Kita. Ada tanggapan dari kelompok lain berkaitan dengan jawaban dari kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Saya setuju dengan jawaban kita yang tentang menghargai orang lain, karena jika kita telah menghargai orang lain maka tidak akan terjadinya konflik. Iya. Bagaimana peran EQ dalam belajar? Membantu mengontrol emosi dengan adik di rumah. Terus juga untuk jawabannya bagus sekali ya. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapat kelompok 3 yang bagaimana menyesuaikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik, dapat mengendalikan emosi orang lain. Menurut pendapat kelompok kami, peran IQ dalam belajar adalah agar mengetahui seberapa besar kemampuan kita, bakat kita, minat kita dalam belajar. Cara-cara menghindari konflik dengan orang lain melalui peran IQ dalam belajar adalah: yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Yang kedua, mampu memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, mampu mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan orang lain. Cara mengelola toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain melalui peran IQ dalam belajar adalah: yang pertama, tidak memelihara ego di dalam diri yang memaksakan agar perbedaan hilang. Menyesuaikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik, yaitu menghargai orang lain, dapat mengontrol emosi dengan baik. Iya, bagus ya. Mewakili, ya bagus sekali ya. Ada tanggapan dari kelompok lain berkaitan dengan jawaban dari kelompok 4? Silakan. Ya, silakan. Saya setuju dengan semua jawaban dari kelompok 4, yaitu dengan dapat mengendalikan emosi atau mengontrol emosi. Dengan demikian kita tidak akan ada konflik dengan orang lain. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Bu Yadi. Ya, anak-anak ibu hebat semuanya ya. Berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah kalian sampaikan, itu artinya kalian sudah memahami apa itu peran emosi present dalam belajar dan bagaimana di dalam kehidupan ini kita mampu mengelola emosi dengan benar ya. Oke, kita masuk dalam kesimpulan nih. Kalian atau hal-hal apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, ini Kak, silakan. Kami bisa mengetahui bahwa emosi itu ada yang positif dan negatif. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Jawabannya bagus. Emosi manusia itu ada emosi positif dan negatif. Yang emosi positif itu apa saja? Gembira, menerima, apa lagi? Takjub, kagum, ya. Dan kemudian ada emosi negatif. Negatif apa saja? marah, Sedih, ya. Kecewa dan lain-lain. Ya, jijik, ngeri. Nah, bagus ya. Mengendalikan emosi. Iya, mampu mengendalikan emosi. Apalagi pelajaran kita hari ini yang bisa kalian serap, pahami dari awal tadi. kami dapat belajar bagaimana mengelola emosi dengan baik dan bisa
emosi. Bagus ya, Bu Dewi? Mengetahui cara-cara menghindari konflik dengan orang lain melalui peran EQ dalam belajar. Iya, ya. Misalnya bersabar, berusaha mengendalikan diri jika ada teman yang menyakiti hati kita. Iya, betul sekali ya. Kita beri contoh yang bagus. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita tidak mudah tersinggung. Mengetahui cara mengelola toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri, misalnya saat kesal dengan orang lain, saya tidak melupakannya dengan sikap berlebihan, yaitu memukul teman tersebut. Iya, bagus ya, betul sekali ya. Jadi akhirnya reaksi kita kalau kita lagi marah itu reaksinya nggak berlebihan. Ya, akhirnya nanti menimbulkan konflik dengan yang lain, malah dengan orang lain. Ya, bagus ya, Pak Maya. Oke, dari kesimpulan ini Ibu bisa menangkap juga yang kita sama-sama ambil bahwasanya kalian sudah memahami peran emosi question itu atau kecerdasan emosi itu dalam belajar seperti apa, motivasi diri ya supaya lebih baik lagi. Kalau dapat nilai jelek bukan kita malah tambah turun semangat untuk belajar, tetapi kita termotivasi melalui emosi question ya, kemampuan kita ini, kecerdasan emosi ini. Kemudian kita juga dalam kehidupan ini secara moralitas kita akan semakin baik lagi kalau kita mampu mengelola emosi dengan baik, yang menghindari yang namanya apa tadi? Konflik dengan orang lain ya, sehingga kita tidak memukul orang sembarangan, marah sama gurunya, ban motornya dikompresin, marah sama gurunya dipukul ya, marah sama gurunya akhirnya kita tidak fokus ke pelajaran ya. Adalah hal yang untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengelola emosi dengan baik dalam bangku sekolah ini, kalian bisa akan sukses ya melalui kecerdasan emosi, dan dalam kehidupan sehari-hari pun hubungan kalian baik itu dengan teman sebaya di sekolah, dengan lingkungan, dengan orang tua ya, itu semuanya akan baik karena mampu mengelola emosi dengan benar ya. Oke, dari pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini karena juga waktu kita sudah habis ya, kita cukupkan. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita masuk dalam doa. Nah, kembali menawarkan lagi nih, siapa yang ingin memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita? Saya, Bu. Ya, silakan juga. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Ya, terima kasih ya, jadi sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, kita cukupkan kegiatan kita.